Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, Alhamdulillah teman-teman, kita masuk lagi di pertemuan keberapa? Pertemuan keempat ya. Kita ngebahas buku Influencing with Integrity yang ditulis oleh Jenny Z. Laborde. Sebelumnya kita sudah membahas tentang poin be positive and see, hear, feel, sensory data. Jadi lebih kepada bagaimana kita men-statekan apa yang kita inginkan itu dengan kata-kata yang positif dan sensory base. Diucapkan dengan kata-kata yang positif, terus kita membuat gambarannya dalam bentuk picture, sound, dan sensation atau feeling. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan dovetail desires. Ketika saya ngulik buku ini ya, saya tuh cari dovetail itu apa artinya gitu. Terus saya teringat bahwa si penulis ini kan, si Jenny Laborde ini jago banget dalam menggunakan metafor. Dan si John Grinder juga memberikan pujian terhadap si penulis ini tentang keahlian dia dalam penggunaan metafor. Jadi ketika saya baca buku ini, Dovetail Desires, dovetail apaan dovetail ya? Ternyata ini adalah sebuah metafor yang dipakai, yang diadaptasi dari dunia pertukangan kayu, teman-teman. Nah, kalau kita melihat dunia pertukangan kayu, kalau membuat sudut gitu ya, jadi gambaran gini, nanti silakan dicari ya teman-teman. Ketika ada kayu seperti ini mau digabungkan ya, sehingga menjadi sebuah siku, dihubungkan menjadi sebuah siku, itu kan kayak dilubangi tengah-tengahnya, jadi kayak puzzle gitu, terus dimasukkan gini, sehingga dia akan saling mengikat. Nah, dovetail yang dimaksud di sini adalah seperti itu, teman-teman. Jadi, membuat sebuah ikatan yang kuat, gitu kan, sehingga menjadi hubungan yang kokoh. Nah, ternyata dalam proses influencing with integrity ya yang dibahas di sini itu, kalau kita memiliki outcome itu juga perlu melakukan hal yang sama. Jadi membuat hubungan yang kuat dengan apa aja. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Jadi itu adalah sebuah metafor yang diadaptasi dari dunia pertukangan kayu. Nah, dalam dunia komunikasi, ini nggak ada di buku ini ya, saya dapat di seminarnya si Jenny Laborde itu waktu itu. Dalam dunia komunikasi itu diartikan bahwa dovetailing atau dovetail itu adalah bahwa kita tuh sadar bahwa dalam proses berinteraksi dengan mitra bicara kita, dengan klien kita, ya, kita sadar bahwa kita tuh punya outcome dan mitra bicara kita itu juga punya outcome. Nah, seringkali yang terjadi influencing itu berubah menjadi manipulasi, mempengaruhi itu berubah menjadi manipulasi adalah di saat kita mengedepankan tercapainya outcome kita dibandingkan outcome mitra bicara kita. Sedangkan di sini ditekankan bahwa influencing with integrity, integrity yang dimaksud di sini adalah bahwa dua pihak ini harus perlu tercapai outcome-nya. Jadi nggak bisa kita itu mengedepankan outcome kita dulu yang harus tercapai. Nggak bisa. Inilah yang membedakan antara pendekatan influencing yang ada, yang dibahas di buku ini, dengan yang di luaran sana. Jadi sadar akan outcome diri sendiri, dan juga outcome mitra bicara kita, dan kita berupaya mencari cara agar kedua outcome ini bisa tercapai. Ini menariknya. Ya, jadi biar nggak seperti manipulasi, influencing with integrity ini menggabungkan outcome diri sendiri dan mitra bicara, dan kita mencari cara agar kedua outcome ini bisa terwujud gitu. Jadi ini yang ditekankan dalam pembahasan dovetail desires. Nah, sempat saya dapatkan juga waktu itu di dalam seminarnya, dovetail ini adalah hal yang sifatnya itu esensial banget di dalam influencing with integrity. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, bahwa yang membedakan antara influencing with integrity dengan teknik-teknik influencing lainnya adalah ya outcome diri kita dan outcome orang lain itu harus sama-sama tercapai.
Itu yang membedakan. Makanya dikatakan bahwa dovetailing ini adalah hal yang sifatnya esensial banget, hal yang sangat eh, intisari dari influencing with integrity itu di proses ininya. Gitu ya. Nah, sekarang akan saya bacakan dulu. Jadi kita tuh perlu familiar, kita tuh perlu dekat dengan see, feel, hear questions. Maksudnya adalah kita perlu dekat, kita perlu akrab dengan model pertanyaan yang berkaitan dengan sensory base. Cuma yang membedakannya setelah saya baca lagi di sini adalah pertanyaan yang diajukan yang seputar sensory base ini adalah orientasinya itu outcome atau outcome oriented. Si penulis memberikan contoh ya, that your assistant came in to say she didn't feel satisfied with her job. Jadi kalau kita tuh punya asisten ya, dan dia tuh datang ke kita dan dia mengatakan bahwa dia merasa tidak puas dengan pekerjaannya, gitu. Maka merujuk pada bentuk atau model pertanyaan see, feel, hear questions, maka yang perlu kita tanyakan adalah yang pertama, your first question could be, what would you see if you were satisfied? Apa yang akan kamu lihat, apa yang akan Anda lihat jika kamu merasa puas dengan pekerjaanmu? Itu bentuk pertanyaan pertama. Kalau kita amati lagi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bentuk pertanyaannya adalah outcome oriented, bukan problem oriented. Kalau problem oriented, mungkin model pertanyaannya adalah bentuk pertanyaannya, apa yang membuatmu tidak puas dari pekerjaan ini? Kan gitu ya. Apa yang menghambatmu? Apa yang menghalangimu untuk kamu bisa mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan ini? Itu kan lebih kayak eh, problem oriented jadinya. Sedangkan pertanyaan di sini yang saya pahami adalah ini lebih ke outcome oriented. What would you see if you were satisfied? Apa yang akan kamu lihat ketika kamu merasa puas dengan pekerjaanmu? Your next question could be, dan pertanyaan Anda yang berikutnya bisa jadi, what would you hear if you were satisfied? Apa yang akan Anda dengar ketika kamu tuh merasa puas dalam pekerjaan? Dan jika dibutuhkan, if necessary, your last questions could be, pertanyaan terakhir yang bisa kita pakai itu bisa jadi kayak gini. How would you feel if you were satisfied? Apa yang akan Anda rasakan ketika Anda merasa puas? Oke, kita bahas dulu di bentuk pertanyaan ini ya. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kan kita bahasnya tentang outcome ya, karena ini bab pertama pembahasannya adalah outcome. Jadi bentuk pertanyaan yang kita ajukan pun juga pertanyaan yang orientasinya pada hasil akhir yang diinginkan. Dan pertanyaan ini sangat menarik, teman-teman. Kalau kita menggunakan model pertanyaan ini ya dalam berbagai konteks permasalahan orang, contoh kalau kita sebagai seorang psikoterapis, kita sebagai seorang hipnoterapis gitu. Klien datang ke tempat kita, saya memberikan contoh yang lain ya, nggak di dunia bisnis aja, walaupun buku ini membahas tentang dunia bisnis, tapi kebanyakan dari kita pun juga bergerak di dunia psikoterapi, hipnoterapi. Katakanlah seorang klien datang kepada kita, dia menceritakan permasalahannya, gitu kan. Kalau kita memodel bentuk pertanyaan ini, maka kita boleh dan bisa saja menggunakan model pertanyaan ini dan kita ajukan kepada klien kita. Dan ini hampir sama sensasi yang didapatkan kalau kita menggunakan future pacing. Dalam NLP ada teknik namanya future pacing, di mana kita itu membuat orang lain, seseorang, klien kita, mitra bicara kita itu untuk membayangkan tentang suatu hal yang akan terjadi nanti. Itu future pacing. Oke. Cuma future pacing ini bisa kita arahkan pada hal yang positif, bisa juga kita arahkan pada hal yang negatif. Maksudnya adalah kalau misalnya kita menggunakan pertanyaan yang negatif kayak gini ya, kira-kira apa yang bakal terjadi pada diri Anda 1 bulan setelah pertemuan ini jika Anda masih mempertahankan keyakinan ini pada diri Anda? Nah, itu. Jadi kan membayangkan hal yang jeleknya yang bakal terjadi gitu kan. Tapi di sini ditekankan bahwa bentuk pertanyaannya adalah ke
yang berorientasi kepada outcome atau hasil akhir yang diinginkan. Jadi ketika datang klien tanya aja, kira-kira apa sih yang ingin Anda lihat saat Anda, kira-kira apa yang bisa Anda lihat saat Anda itu terbebas dari permasalahan ini? Apa yang akan Anda lihat? Dan apa yang akan Anda dengar saat Anda terbebas dari permasalahan ini? Dan perasaan apa yang muncul pada diri Anda pada saat Anda terlepas, terbebas dari masalah ini? Ini bentuk pertanyaan yang sangat boleh diajukan. Bahkan saya juga menggunakan pertanyaan ini ketika saya berhadapan dengan klien saya. Gitu. Nah, kalau dalam dunia penjualan semisal, ini juga sama sih. Gitu. Semisal ada orang mau beli mobil, mau beli rumah gitu kan. Kita minta dia untuk membayangkan dengan sensory base tentunya apa yang bakal dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan ketika membeli produk kita gitu. Misal beli rumah gitu. Kira-kira apa yang Anda lihat saat Anda sudah beli rumah ini dan Anda berkumpul dengan keluarga Anda di sini, Anda melihat anak-anak Anda bermain di sini, mungkin suara-suara apa yang Anda dengar di sana. Itu cukup untuk mengarahkan pikiran orang ya, kita membuat sebuah gambaran biar orang itu juga lebih interest, lebih tertarik, dan lebih tergerak, lebih terdorong untuk melakukan pembelian terhadap penawaran yang kita berikan kepada dia. Dan ini sangat menarik. Gitu. Baik. Nah, terus saya lanjutkan lagi. With the information from these questions, you can perhaps, dengan informasi yang kita ajukan ya dalam pertanyaan yang tadi itu, tentang apa yang akan Anda lihat, yang akan Anda dengar, apa yang akan Anda rasakan itu, maka harapannya kita bisa mendapatkan kriteria kriteria dari si orang tersebut. Nah, dalam kasus tadi ini kan si asisten tadi itu datang pada kita dalam keadaan dia merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Nah, dengan menggunakan pertanyaan yang tadi itu, kita tuh bisa sekaligus menggali kriteria yang diharapkan, yang diinginkan oleh orang tersebut tentang kepuasan dalam pekerja itu yang kayak gimana sih? Ya, jadi harapannya nanti dia tuh bisa lebih, kita bisa lebih membantu dia dalam beradaptasi dalam pekerjaannya, terus menemukan kriteria-kriteria yang bisa dia manfaatkan, yang bisa dia pakai dalam proses beradaptasi dalam pekerjaannya, atau or help her find another job, atau membantu dia untuk menemukan pekerjaan yang lain gitu. Ini jadi cukup cukup menarik teman-teman. Jadi bukan bukan hanya sekedar kita mendapatkan gambaran ya tentang apa yang diinginkan oleh orang tersebut, tapi kita juga bisa mendapatkan informasi tentang kriteria-kriteria apa aja yang sekiranya perlu kita penuhi agar dia tuh bisa merasa puas dalam pekerjaannya. Dan ini pun juga berlaku dalam konteks yang lainnya, dalam penjualan, dalam parenting gitu. Apapun itu bisa bisa dipakai. Cuma karena buku ini fokusnya di bisnis ya. Nah, proses tadi itu dikatakan sebagai matching atau dovetailing outcomes. Jadi proses menyamakan, proses menyelaraskan, menyelaraskan ya, bukan menyamakan, menyelaraskan outcome kita dengan outcome mitra bicara kita. Dalam konteks di contoh buku ini tadi, katakanlah si asisten kita tersebut pingin keluar gitu, sedangkan kita punya keinginan, aduh jangan keluar lah gitu. Ini kan dua outcome yang berbeda, teman-teman ya. Si asisten itu pinginnya keluar karena dia merasa tidak puas, terus yang satu lagi itu kitanya merasa masih butuh dia untuk bekerja di sini gitu. Nah, setelah kita memberikan pertanyaan tadi, harapannya kita bisa menyelaraskan outcome kita. Minimal mungkin kita bisa dapat insight, kita bisa dapat ide, oke, berarti ada hal yang perlu diubah nih ketika dia bekerja di sini gitu, agar dia bisa merasa lebih nyaman, merasa lebih puas gitu. Menarik ya. Nah, dovetailing outcomes, jadi ketika kita melakukan dovetailing ini ya, ketika kita menyelaraskan menyelaraskan outcome kita dengan outcome orang lain, ini adalah sebuah bentuk penghargaan, respect for the others person integrity.
Jadi ya ini yang membuat perbedaan banget influencing with integrity dengan pendekatan yang lainnya. Bahwa kita menghargai outcome orang lain, kita perlu tahu outcome-nya orang lain, dan kita sama-sama mencari cara terbaik yang bisa kita ambil untuk terjadinya kesepakatan dan kedua outcome ini bisa terwujud. Gitu. Dovetailing outcomes is the intelligence way to ensure your own outcomes. Jadi ini adalah cara yang cerdas ya bahwa untuk kita bisa sebentar saya baca dulu because of. Nah, jadi dengan kita menggunakan cara atau dovetailing ini tadi, maka orang yang sebelumnya itu kita anggap sebagai enemy atau sebagai musuh itu bisa menjadi sekutu kita karena ada kesepakatan-kesepakatan di situ yang terjadi ya. Dan di sini juga dijelaskan manipulation on the other hand is talking or acting without regards for others outcome. Jadi manipulasi itu di lain sisi adalah saat kita berbicara atau berperilaku tanpa memberikan penghargaan terhadap tanpa menghargai outcome-nya orang lain. Nah, itu manipulasi. Makanya tadi disampaikan kita bahas manipulasi itu kita lebih mengedepankan terwujudnya outcome kita aja. Sedangkan outcome orang lain itu tidak kita pedulikan. Ini menarik ya. Dan menjadi insight buat kita juga bahwa yang namanya berkomunikasi, ya, yang namanya mencapai outcome itu perlu keselarasan, ya. Karena bagaimanapun juga hubungan terbaik itu adalah yang sifatnya long term atau jangka panjang. Jadi kalau semisal kita pingin sekedar beli putus aja ya, kita nggak perlu susah-susah untuk membangun hal-hal yang seperti ini gitu. Makanya bisnis bisa bertahan lebih lama itu di saat hubungan kita dengan klien kita, dengan customer kita, baik customer internal ataupun customer eksternal, itu terjaga dengan baik. Nah, dovetailing ini adalah salah satu cara agar kita punya hubungan yang lebih lama dengan klien-klien kita, sehingga bisnis kita pun juga bisa berjalan lebih lama, ya, lebih profitable juga, klien kita terpuaskan dengan produk dengan atau jasa kita, kita pun juga dapat keuntungan dari proses jual belinya itu tadi. Gitu. Nah, jadi ini pembahasan tentang dovetail desires ya. Sudah selesai di sini pembahasannya dan kita masuk ke pembahasan yang berikutnya adalah entertaining long and short term objective. Nah, di sini diawali dengan bentuk pertanyaan, what do you want? What do you want now? Apa yang Anda inginkan saat ini? Apa yang Anda inginkan sekarang? Terus pertanyaan yang kedua adalah, what do you want 10 or 20 years from now? Nah, jadi ini adalah, this question are examples, pertanyaan ini adalah contoh, adalah bagaimana cara kita untuk mencari tahu dari short term outcome kita dan juga long term outcome kita. Tuh. Jadi ada outcome jangka pendek, ada outcome jangka panjang. Oke, kita bahas kalimat ini dulu ya, karena ini cukup menarik bagi saya. Saya juga barusan dapat insight. Jadi, semisal kita punya bisnis nih teman-teman. Kita ingin bisnis kita itu bisa berjalan lama gitu ya, bisa profitable gitu kan. Itu adalah jangka panjangnya. Katakanlah saya ingin punya bisnis ini, menjalankan bisnis ini adalah ya seumur hidup saya gitu semisal. Itulah outcome jangka panjangnya, long term objektifnya. Tapi di dalam proses mencapai outcome yang jangka panjang itu pasti kan ada outcome yang jangka pendeknya. Contoh semisal, oke, untuk biar saya tuh bisa mendapatkan bisnis, menjalankan bisnis dalam jangka waktu yang panjang, maka saya perlu mendapatkan deal-deal project nih dalam waktu dekat, semisal pekan depan, atau bulan ini, atau mungkin bulan depan, pekan depan gitu ya. Itu adalah short term objektif dari outcomes kita. Jadi kita tuh perlu tahu dua hal ini teman-teman.
Kenapa? Di sini dijelaskan, kalau kita itu masih belum tahu outcome kita, jangka panjang ataupun jangka pendeknya, your attention is random and unfocused. Perhatian kita itu sangat acak dan tidak terfokus gitu. Nah, jadi fokus kita itu akan jadi lebih terlatih saat kita tahu bahwa oke, saya punya outcome jangka panjang seperti ini, outcome jangka pendeknya seperti ini gitu. Visi, nah, kalau kita bangun organisasi atau perusahaan kan ada kayak visi misi gitu ya. Di sini saya memahami bahwa visi itu adalah long term objektif dari outcome. Kalau misi itu adalah short term objektif dari outcome. Ini dalam organisasi ya, dalam kalau kita bikin organisasi atau bisnis kita gitu. Nah, makanya perusahaan atau kita yang setia dengan menjalankan visi misi ya, kita sedang mengarahkan fokus kita untuk bisa mencapai outcome tersebut, outcome jangka panjang dan juga outcome jangka pendeknya. Gitu. Terus di sini dijelaskan lagi, thinking follows old mental program. Jadi kemampuan berpikir kita itu mengikuti program mental kita yang lama. Sehingga ini akan sehingga ini akan menentukan perilaku kita. Ya. Perception based on an outcome, persepsi yang berdasarkan outcome itu dapat secara cepat mengubah fokus dan juga mengimprove seluruh proses berpikir dan perilaku kita. Jadi menariknya di situ ya teman-teman. Pentingnya kita untuk bisa pentingnya kita untuk mengetahui bahwa dalam proses mencapai outcome itu ada outcome jangka panjang, outcome jangka pendek. Jadi kalau semisal gini, kita tuh bisa terhibur gini ya, contoh semisal, dalam outcome jangka pendeknya itu kita masih belum berhasil tuh. Aduh, nggak deal nih gitu. Tapi kita punya mimpi besar kan. Long term outcome kita adalah oke, saya ingin bisnis saya berjalan seumur hidup saya gitu, atau mungkin bisa sampai diturunkan ke anak cucu saya gitu. Ketika gagal di sini, oke, kalau kita melihat long term outcome kita ngerasa kayak oh yes, oke, ini adalah perjalanan dalam berbisnis, it's okay. Saya perlu menggunakan cara yang lain, saya perlu menggunakan pendekatan yang lain gitu. Jadi kayak kita tuh juga bisa terhibur ya, terhibur dengan uh, dari kemampuan berpikir kita sendiri gitu. Di sini gagal, tapi yang di sana kan belum tentu gagal gitu kan. Belum tentu ini nggak mungkin terwujud. Oke. Ingat lagi bahwa kita punya long term outcome kita, objektif kita bahwa ini aku pingin berjalan seumur hidup sampai diturunkan ke anak cucu. Gambarnya gitu teman-teman, tentang entertaining long and short term objective. When you find yourself overshooting with some regularity, set your own term. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau kita tuh merasa kayak kelelahan dengan eh, proses pencapaian kita yang jangka pendek gitu kan, kita tuh bisa men-set up long term outcome kita itu sangat tinggi gitu kan, sehingga kita tuh bisa terhibur dengan outcome yang sudah kita buat. Jadi gambarannya gitu. Oke. Nah, ringkas dan sangat praktis sekali teman-teman. Dan ini sudah selesai pembahasan kita di pembahasan bab pertama yang outcome, alhamdulillah. Oke. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan bahas bab kedua yaitu report. Ini sudah saya garis-garis juga. Ya. Kita flashback lagi teman-teman dari apa yang sudah kita bahas ya. Biar kita bisa mengingat apa yang sudah kita bahas. Oke. Di bab yang pertama dulu, di pertemuan pertama, saya sempat mention di buku ini, communicating without a desired outcome is like traveling without a destination. Komunikasi tanpa desired outcome, komunikasi tanpa outcome yang jelas itu ya, apa yang kita inginkan, itu seperti kita melakukan perjalanan tanpa tujuan gitu. Pasti kita akan mengalami kebingungan. Dari sini kita sudah sama-sama belajar perilaku apapun itu based on purpose ya.
perlu punya tujuan, perlu ada outcome-nya. Biar kita itu tidak kebingungan. Biar otak kita itu mendapatkan arahan yang jelas. Ini mau ngapain? Ketemu sama orang juga sama. Oke, ini orang mau diapain nih? Ini apa yang mau dibahas? Hasil akhir apa yang saya inginkan setelah pertemuan ini? Semisal dapat kontaknya kah? Atau semisal terjadi dealing project kah? Atau apa gitu. Itu ditentukan dulu di awal sebelum kita berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Ya, dan outcome adalah hasil akhir yang kita inginkan. Saya bahas sedikit lagi tentang perbedaan goals dan outcome. Kalau goals itu gambarnya gini, saya ingin makan gitu. Tapi kalau outcomes pasti lebih spesifik dan sensory based. Saya ingin makan mie instan dengan telur, dengan kornet, dengan sosis gitu kan. Lebih spesifik lagi, mungkin secara time-nya, waktunya, di jam sekian gitu. Jadi otak kita bisa terbantu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hasil akhir yang kita inginkan. Dengan melakukan hal ini, harapannya kita bisa mendapatkan motivasi yang lebih untuk bisa mencapai outcome kita tersebut. Nah, untuk bisa mencapai outcome, di bab yang lalu kita sudah membahas dan hari ini kita berhasil selesaikan, alhamdulillah. Ada A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Ya. Yang pertama adalah aim for specific result. Kita perlu membidik hasil akhir yang spesifik seperti apa. Terus yang berikutnya adalah kita sampaikan outcome kita itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang positif, ya, hindari kata-kata negatif. Saya ingin menjadi orang yang kaya gitu. Itu masih belum outcome, itu masih goals. Tapi ketika menjadi outcome, saya ingin menjadi orang yang kaya dengan memiliki kekayaan senilai berapa M. Nah, gitu. Itu disampaikan dengan bentuk yang positif. Kemudian dilanjutkan dengan apa yang akan kita lihat, dengar, dan rasakan saat kita mencapai outcome tersebut. Ya, kita cari tuh gambarannya, kita bikin gambarannya, suara-suara yang ingin kita dengar, dan sensasi-sensasi yang ingin kita rasakan saat kita berhasil mendapatkan hal tersebut. Ya. Terus yang berikutnya adalah dovetail your desires with those of your communication partner. Kita perlu menyelaraskan outcome kita, keinginan kita dengan pihak-pihak yang sekiranya itu memiliki peran dalam proses pencapaian outcome kita. Gitu. Yang berikutnya, yang terakhir, yang E adalah entertain short and long term objective. Seperti yang sudah kita bahas barusan, kita perlu punya outcome jangka panjang, outcome jangka pendek. Harapannya outcome jangka panjang kita itu juga bisa menjadi motivasi kita untuk menghibur kita bahwa kita punya mimpi yang besar. Sedangkan untuk bisa mencapai mimpi yang besar itu perlu mencapai outcome yang pendek-pendek, yang kecil-kecil terlebih dahulu. Baik. Ini yang bisa kita bahas, teman-teman. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang report. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.